Oke, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan cara tutorial bagaimana mengkonfigurasi load, load balancing dalam metode NTH. Saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Load balancing adalah suatu pembagian data yang dimana dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu adalah bila ada suatu warnet yang dimana memakai dua ISP, yaitu IndiHome dan MNC. Nah, bila ada salah satu trouble di salah satu provider tersebut, maka satu provider itu dapat menjangkau atau mengambil alih pekerjaan dari provider atau ISP tersebut. Nah, saya akan membuatnya. Di sini saya memakai MikroTik ini mana saya buat, dan saya memakai aplikasi VirtualBox Manager. Saya mempunyai MikroTik, yaitu MikroTik Pico yang pakai ISO. Saya memiliki adapter Neckport, itu adalah adapter host ID only, dan adapter 2 itu NAT, dan adapter 3 itu host only adapter. Nah, di sini saya akan buka Winbox. Di sini saya akan refresh. Saya akan refresh dulu terlebih dahulu. Nah, oke. Kali ini saya akan memberitahu, dan pada awalnya saya sudah mengkonfigurasi metode NTH tersebut. Saya akan menjelaskan ya. Nah, pada saat itu langkah pertama yang kita lakukan adalah itu membuat IP address-nya, yang dimana kita ini adalah ISP1 untuk IP 10.10.1, dan ini untuk ISP2. Oke, di Ethernet 2, dan di sini saya menggunakan IP, mungkin saya akan rubahnya IP karena saya memakai IP yang lama. Dan ini saya membuat IP baru /24. Oke, apply. Oke. Nah, lalu saya akan ke menu DNS. DNS adalah domain name server, di mana pada saat kita melakukan suatu koneksi jaringan, kita akan mendapatkan domain server, ini mana saya membuat DNS servernya itu IP-nya 8.8.8, dan saya allow remote request, apply OK. Lalu ke menu firewall. Nah, di sini menu firewall saya sudah membuat konfigurasinya, yaitu di sini saya akan menjelaskan sedikit. NAT itu NAT saya memakai chainnya itu SRC NAT, dan output interface-nya Ether 2 di mana itu adalah sebagai ISP2 yang sebagai ini mana kita di IP address tadi kita bisa lihat yang IP-nya 10.1.1.2.0.2.1 IP2 di IP address. Nah, actionnya kita pakai Marguers. Oke, kita apply, kita oke kan. Lalu kita ke NAT yang satu lagi, yang dimana kita pakai chainnya itu SRC NAT, dan interface-nya itu adalah Ether 1 sebagai ISP1, dan kita pakai action itu Marguers. Apply oke. Kita langsung ke menu Mangle. Di sini di menu Mangle ialah kita memakai semua interface-nya itu di jaringan lokal, karena pembagian traffic datanya itu ISP itu akan membagikan data itu di
di kliennya, yaitu di Ether 3. Seperti itu gambarnya. Nah, di si chain saya memakai pro routing dan ini interface-nya Ether 3 sebagai LAN atau VLAN atau sebagai klien, dan saya memakai metode NTH seperti saya bilang sebelumnya. Nah, saya memakai dua ISP yang dimana every-nya 2 dan paketnya 1 untuk di pertama yaitu saya memakai action mark routingnya, action mark routing, dan ini connectionnya saya tulis connect 1 dan passwordnya saya centang, apply OK, lalu chainnya mark routing untuk di routing kedua itu interface-nya sebagai lokal Ether 3 dan ekstranya NTH. Sekarang kita memakai NTH, lalu every-nya 2 dan packetnya 2, kan kita memakai 2 ISP ya, dan actionnya mark connection, dan ini connection marknya itu kita tulis koneksi 1, koneksi 2, tadi koneksi 1 ya. Oke, kita akan mengalih ke routing. Saya memakai chain pre-routing dan interface-nya sebagai jaringan lokal Ether 3, dan koneksinya, koneksi marknya kita memakai koneksi 1 sebagai kita buat tadi di action mark connection tadi. Lalu kita memakai actionnya mark routing untuk routing di routers. Lalu ini connectionnya, ini routing marknya itu adalah jalur 1 sebagai tanda untuk jalur 1 ESP1 gitu. Dan seperti juga itu juga kita lakukan, tapi ini connection marknya koneksi 2 dan actionnya connection, dan ini routing marknya jalur 2. Oke. Setelah itu gambarannya kita akan ke menu yang dimana dinamakan routers tersebut. Saya di sini memakai menaruh untuk merouting agar ESP1 dan ESP2 bisa koneksi ke klien gitu untuk pembagian datanya. Lalu saya buat distance address-nya 00, gateway-nya ini sebagai network-nya ESP1 dan distance-nya 1, dan routing mark-nya itu jalur 1 karena jalur 1 ini sebagai dibilang ESP1, jalurnya ESP1. Oke. Lalu kita di sini IP gateway-nya network untuk ESP2 dan distance 1, routing mark-nya 2. Oke. Setelah itu jalur 2. Oke. Dan nah di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memasukkan 2 IP dalam satu routing, yang dimana gunanya itu adalah untuk membackup, menjaga dimana supaya ada trouble dan langsung ESP2 trouble di ESP1 dan ESP2 langsung menangkap atau jadi bebannya ESP2 untuk pembagian data di kepada klien. Oke, sekian mungkin dari konfigurasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Salam dari saya, Jiko Tunita Mardidi. Terima kasih.